Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zana Sari, mahasiswa Universitas Indonesia, program Magister Peminatan Keperawatan Medika Bedah. Saya akan melakukan pengkajian atau pemeriksaan fisik pada sistem kardiovaskular, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata ajar pengkajian lanjut keperawatan medika bedah. Untuk pemeriksaan fisik sistem kardiovaskular terdiri dari 4 tahap, yaitu inspeksi, palpasi, perfusi, dan auskutasi. Langsung saja saya mulai. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya perawat Diana Sari. Hari ini akan melakukan merawat Bapak dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya boleh saya tahu nama Bapak siapa? Oke, saya catat dulu ya Pak. Atas nama siapa tadi Pak? Rani Andreas. Umurnya berapa? 24 tahun. Tempat tinggal di mana Pak? Di Desa Rambutan. Oke. Agamanya apa Pak? Keluhan yang Bapak rasakan saat ini apa Pak? Dada sesak. Nyeri dada ya? Oke. Apakah ada batuk Pak? Batuk tidak ada. Jantungnya berdebar-debar? Jantung lumayan sih. Oke. Adakah Bapak merasa lemas tidak? Saya tidak terlalu lemas. Tidak terlalu lemas. Sebelumnya Bapak punya riwayat penyakit darah tinggi? Darah tinggi ada. Darah tinggi ada. Oke, nyeri dada yang Bapak rasakan itu lebih dirasakan pada saat apa Pak? Pada saat lagi capek. Apakah pada saat Bapak beraktivitas itu lebih berasa nyeri dadanya? Ya, kalau lagi beraktivitas itu lebih rasakan. Aktivitas seperti apa Pak? Kayak aktivitas lagi kerja gitu. Capek itu terasa nyeri. Iya. Oke. Nyeri berkurang. Apakah Bapak dengan istirahat nyerinya berkurang Pak? Ya, kalau istirahat nyerinya agak lumayan berkurang ya. Untuk keluarga ada riwayat darah tinggi atau kencing manis? Untuk keluarga sih ada dari tinggi darah tinggi ada. Darah tinggi ya. Oke, Bapak ada riwayat merokok? Merokok sih enggak. Tidak ada ya. Minum alkohol Pak? Alkohol enggak juga. Tidak ada. Oke, baiklah Bapak. Karena Bapak tadi ada keluhan nyeri dada, maka tindakan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada area dada Bapak, khususnya itu adalah area jantung. Tindakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada kelainan pada area jantung Bapak, khususnya tadi Bapak nyeri dada. Lalu tindakan ini dilakukan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit di tempat tidur ini saja. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baiklah, jika Bapak bersedia, saya mulai saja tindakan pemeriksaan fisiknya ya Pak. Sebelum kita melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada pasien, kita terlebih dahulu mencuci tangan atau menggunakan hand scrub dengan 6 langkah. Lalu gunakan APD hand scrub. Oke, tindakan yang pertama itu adalah inspeksi. Inspeksi yang pertama kali kita lakukan adalah inspeksi pada area wajah pasien. Bapak permisi, boleh saya buka terlebih dahulu maskernya Pak? Boleh. Baiklah, inspeksi area wajah. Perhatikan apakah ada pucat, apakah ada sianosis. Lalu kita lanjutkan dengan area mata pasien. Bapak permisi, boleh Bapak lihat? Oke, perhatikan konjungtiva pasien apakah anemis atau tidak. Lalu kita memperhatikan sklera pasien. Pak, boleh lihat tangan saya? Oke. Perhatikan ada ikterik atau tidak. Selanjutnya kita memperhatikan
adanya santelasma atau tidak, atau pra kekuningan di kelopak mata. Lalu kita perhatikan apakah ada garis putih keabu-abuan di area tepi kornea. Selanjutnya kita perhatikan area mulut pasien. Perhatikan apakah mulut pasien membrannya apakah lembab atau kering. Selanjutnya perhatikan apakah ada sianosis pada area bibir pasien. Selanjutnya Bapak boleh menjulurkan lidah Bapak. Perhatikan ada sianosis pada lidah atau tidak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya bisa Bapak jelaskan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan selanjutnya pada area ekstremitas atas pasien. Lakukan pulsasi, raba pulsasi pasien, pulsasi nadi pasien. Bandingkan dengan yang sebelah kanan. Kaji radio-radial delay. Normalnya detak nadi pulsasi nadi itu berdetak secara bersamaan. Apabila terjadi keterlambatan maka dicurigai adanya koartasio aorta. Selanjutnya kaji clubbing finger. Bapak boleh menyatukan tepuk tangannya seperti ini. Oke. Iya. Perhatikan apabila ada rongga berarti ada clubbing finger ini. Oh, tidak ada rongga ya Pak. Selanjutnya perhatikan pada kuku, apakah ada sianosis atau tidak. Lalu kita lakukan refilling time untuk mengetahui capillary red time. Normalnya 2-3 detik. Oke Pak. Selanjutnya kita melihat apakah ada edema atau tidak pada area kaki. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran GVP pada pasien. GVP adalah untuk mengukur tekanan vena jugular dengan memberikan posisi kepada pasien yaitu 30 sampai 45 derajat. Bapak mohon maaf boleh saya tunjukkan di sini. Oke. Ya. Bapak bisa melihat kepalanya sebelah sana. Kita tentukan dulu titik sudut sternal pasien, yaitu titik yang ada di sini. Lalu kita perhatikan vena jugular eksternal pasien. Selanjutnya yang tertinggi ada di sini. Setelah kita tandai, kita menggunakan 2 penggaris. Satu penggaris kita letakkan di sudut tertinggi sternal pasien. Lalu satu penggaris lagi kita letakkan di setinggi vena jugular eksternal pasien. Oke, normalnya adalah 5+2. Jika lebih dari itu maka dapat dikatakan dicurigai pasien mengalami gangguan jantung gagal jantung kongenital, tamponade jantung, dan obstruktif vena cava superior. Selanjutnya kita inspeksi pada area dada pasien. Perhatikan kesimetrisan area dada pasien. Lihat apakah ada jejas, apakah ada riwayat pemasangan torakotomi. Lalu lihat juga bentuk dada pasien, apakah barrel chest, ataukah ada punctus carinatum, yaitu bentuk dada yang cenderung keluar, atau punctus excavatum, yaitu bentuk dada cenderung masuk ke dalam. Oke, normal. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan getaran atau pemeriksaan trial. Terlebih dahulu kita gosok telapak tangan kita. Kita raba di lapang paru pasien apakah ada getaran atau tidak.
saya akan menentukan denyut apeks pasien atau PRI pada pasien, yaitu terletak pada mid clavicula sinistra pada ICS kelima. Yaitu sejajar dengan mid clavicula. Pulsasi apeks pasien atau PNI, normalnya pelebaran atau pulsasinya itu adalah 1-2 cm. Jika lebih dari itu, maka dicurigai adanya kardiomegali. Apabila pulsasi tapping, maka dicurigai ada stenosis mitral. Selanjutnya saya akan menentukan batas jantung pasien, yaitu tindakan selanjutnya adalah perfusi. Batas jantung pasien ditentukan adalah batas kanan jantung pasien, batas kiri bawah jantung pasien, batas atas kiri jantung pasien. Pertama kita menentukan adalah batas kanan jantung pasien dengan melakukan perfusi pada area mid clavicula dekat dengan sternum. Sonor, produk batas kanan jantung. Selanjutnya menentukan batas kiri jantung dari lateral ke medial. Batas kiri bawah jantung dimulai dari ICS kelima batas bawah jantung. Selanjutnya saya akan menentukan batas atas jantung sebelah kiri. Duduk. Setelah kita melakukan perfusi, Bapak apakah ada nyeri tekan pada saat melakukan tadi? Tidak ada ya? Oke, baiklah. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan terakhir, yaitu auskultasi. Auskultasi bunyi jantung. Kita tentukan dulu letak aorta, pulmonal, katup tricuspidalis, dan katup mitral. Aorta terletak pada ICS kedua, mid clavicula dekat sternum. Dengarkan. Anjurkan pasien bernafas dari mulut. Bapak bisa bernafas Pak dari mulut? Ya, oke. Tarik nafas Pak, keluarkan. Oke, dengarkan bunyi jantung. Biasanya untuk bunyi jantung 2 itu terletak di aorta dan area pulmonal. Selanjutnya titik pulmonal, yaitu ICS kedua sebelah sinistra atau sebelah kiri mid clavicula dekat sternum. Anjurkan pasien untuk tarik nafas Pak, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Oke. Biasanya lebih terdengar jelas itu adalah bunyi jantung kedua, yaitu loop. Selanjutnya untuk area tricuspidalis dan area mitral itu untuk mendengarkan bunyi jantung 1, yaitu loop. Area tricuspidalis terletak pada ICS 345 sebelah kiri dekat dengan sternum. ICS 3, 4, 5. Bunyi jantung 1. Dan dengarkan pada area mitral, yaitu ICS keempat mid clavicula. Area mitral. Di sini untuk mendengarkan bunyi jantung 1. Selanjutnya untuk mengetahui apakah pasien ada bunyi jantung tambahan S2, S3, S4 dan murmur, kita menggunakan bel. Dengarkan pada area mitral. Kaji apakah ada bunyi jantung tambahan S3 yaitu galoventricular, S4
galop atrium, dan bunyi desiran atau murmur. Baiklah Bapak, saya sudah melakukan tindakan. Saya rapikan terlebih dahulu. Biar saya enak. Bapak, saya sudah melakukan tindakan pemeriksaan pada area data Bapak, khususnya untuk mengetahui tadi apakah ada kelainan pada jantung Bapak. Diketahui hasilnya untuk nadi itu memang sedikit tinggi, lebih dari normal ya Pak, yaitu 110 kali per menit. Lalu untuk area jantung Bapak juga tadi ada bunyi nafas tambahan ya. Mungkin nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Selain daripada itu, Bapak dari tandanya juga ada pucat, ya ada anemi. Nanti kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan. Ya, untuk sementara waktu Bapak saya berikan waktu untuk istirahat terlebih dahulu. Nanti saya akan koordinasikan dengan perawat yang penanggung jawab lainnya. Bapak, oke itu saja. Selamat beristirahat. Apabila Bapak butuh bantuan, silakan mengikuti bel yang ada di dekat tempat tidur Bapak. Saya permisi dulu ya Pak.